Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanika kuantum. Pengertian mekanika kuantum itu adalah cabang dasar fisika yang digunakan untuk menjelaskan sistem atom dan subatom. Konsep mekanika kuantum digunakan untuk menggantikan mekanika klasik. Adapun pengertian umum mekanika kuantum adalah bahwa energi itu tidak berkesinambungan, tetapi tersusun dalam paket atau kuanta yang diskrit. Ada beberapa ahli juga yang berpendapat. Yang pertama yaitu Louis Victor de Broglie mengungkapkan bahwa gerakan partikel seperti elektron yang memiliki berbagai sifat panjang gelombang. Yang kedua, Werner Heisenberg, yaitu dia mengungkapkan tentang teori mekanika kuantum itu sendiri dengan mengatakan bahwa kedudukan serta momentum elektron tidak dapat ditentukan dengan tepat secara bersamaan yang dikenal dengan asas ketidakpastian. Dan ada yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger. Dia juga berpendapat mengenai mekanika kuantum. Dia mengatakan bahwa elektron dapat dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan beliau tersebut juga bisa disebut dengan mekanika gelombang atau dikenal juga sebagai mekanika kuantum. Lanjut ke perkembangan teori atom. Berdasarkan lansiran dari buku modul perkembangan teori atom yang ditulis oleh Dr. Randa Hendry Sriyeni, konsep dari teori atom itu sendiri pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Demokritus yang merupakan seorang filsuf dan berasal dari Yunani. Jadi perkembangannya itu ada 5, yaitu teori atom Dalton, yang kedua teori atom Thomson, yang ketiga teori atom Rutherford, yang keempat teori atom Niels Bohr, dan yang kelima teori atom modern atau yang kita kenal dengan teori atom mekanika kuantum. Di dalam mekanika kuantum itu ada bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang terdapat di persamaan gelombang dapat digunakan untuk menentukan kedudukan elektron. Sebagai informasi yaitu pertama ada bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama dapat menyatakan tingkat energi atom yang ada tersebut. Tingkat energi sendiri juga dapat dikatakan sebagai jumlah orbital maupun jalanan elektron yang dimiliki dari atom tersebut. Bilangan kuantum utama atau N ini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau I. Bilangan kuantum azimut dapat digunakan untuk melambangkan subkulit atom di mana tempat elektron berada, di mana berbeda dengan bilangan kuantum utama yang digunakan untuk melambangkan kulit atom. Bilangan kuantum azimut sendiri bergantung terhadap nilai bilangan kuantum utama, di mana jika sebuah atom memiliki 2 kulit atau N misalnya sama dengan 2, maka elektron yang mungkin berada di subkulit 2s serta 2p dengan bilangan azimut yaitu 0 dan juga 1. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik digunakan untuk menyatakan orientasi elektron. Hal tersebut dikarenakan kuantum magnetik berada di dalam medan magnet. Bilangan kuantum magnetik sendiri bergantung pada bilangan kuantum azimut, di mana jika bilangan kuantum azimut memiliki nilai 1, maka bilangan kuantum magnetik akan bernilai -1, 0, serta +1. Dan juga ada bilangan kuantum spin atau S. Bilangan kuantum spin tidak memiliki hubungan dengan persamaan gelombang, namun digunakan untuk menyatakan arah rotasi elektron. Bilangan kuantum spin sendiri ada 2 yang terdiri dari searah dengan jarum jam, yaitu -setengah, serta berlawanan
arah dengan jarum jam, yaitu plus atau positif setengah. Sekarang lanjut ke kelebihan serta kekurangan yang dimiliki teori atom mekanika kuantum. Yang pertama, kelebihan dari atom mekanika kuantum. Kelebihannya yaitu mekanika kuantum dapat menjelaskan posisi peluang ditemukannya sebuah elektron. Kelebihan yang kedua dari atom mekanika kuantum yaitu dapat menjelaskan mengenai posisi elektron saat mengorbit. Yang ketiga, mekanika kuantum dapat mengukur perpindahan energi eksitasi serta emisi. Yang keempat, mekanika kuantum yaitu mampu mengidentifikasi proton serta neutron yang ada pada inti, sedangkan elektron berada pada orbit. Untuk kekurangan mekanika kuantum itu sendiri yaitu yang pertama, persamaan tersebut hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak serta atom yang memiliki elektron tunggal. Yang kedua yaitu sulit untuk diterapkan dalam sistem makroskopis dengan kumpulan atom, seperti contohnya adalah hewan. Dalam kehidupan sehari-hari ini, mekanika kuantum itu sangat berguna dan diterapkan juga, di mana ada beberapa contoh dari penerapan mekanika kuantum itu sendiri. Yang pertama adalah elektronik, yang kedua kriptografi, yang ketiga LED, light emitting diode, yang keempat komunikasi kuantum, yang kelima MRI, magnetic resonance imaging, yang keenam teknologi laser, dan yang terakhir pemanggang roti. Sekian penjelasan tentang mekanika kuantum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.